Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 1 Agustus 2022, kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa saham di sektor batubara dan pelayaran. Apa saja, langsung diikuti saja. Yuk langsung ke saham pertama, ada Indi. Indi hari ini ditutup di harga 27.20 dengan perubahan harga 1,87%. Kalau kita lihat dari volume, hari ini dia breakout volume 20. Lokalnya belum kelihatan ya, cuma kemarin ini keluar terus 2 harinya sudah ada akumulasi. Kalau dari asing hari ini keluar tipis 6,5, ini belum kelihatan, Nah ini yang dua ini ya, dua kemarin ini dia udah distribusi, nah jadi dia masuk distribusi. Kalau kita lihat hari ini dia netral. Yang beli ada YUDRCC, yang beli ada ODBKDX. Nah ini OD jualan cukup deras, yang nampungnya kecil-kecil. Kalau kita lihat Indi terakhir saya bahas batubara itu tanggal 24 Juli. Itu dimana candle terakhir masih di 22 Juli ini. Kemarin saya sampaikan ini potensi double bottom, dia breakout. Breakoutnya sudah ada nih, dia lagi terkena resisten untuk Indi di 2720. Ini memang resisten kuatnya si Indi. Nah, kemarin pas mentok di resisten ini dia ada retrace ya, dan dia retrace di area-area penan ini. Nah, di mana penan ini sekarang tetap berlanjut nih, terlihat sekali ya, jadi support dan jadi resisten. Nah, kalau ini dia jebol, nah ini lebih cakep lagi nanti lebih enteng untuk si Indi ke 2850-nya. Gitu. Oke, jadi Indi ini target ke 2850 dulu. Kalau dia breakout 2720, ini arahnya potensi masih ke atas. Mudah-mudahan batubara minggu depan masih good ya, sampai minggu depan. Seperti itu ya untuk Indi. Ini dia udah jebol, jadi ini udah saya notice dari tanggal 24 Juli. Yang ikut harusnya udah cuan lumayan tinggi. 24 Juni di sini ya. Nih, kurang lebih hari ini udah 10%. Seperti itu. Untuk ini lanjut, selanjutnya ada Doit. Doit hari ini ditutup di harga 386 dan perubahan harga 1,53%. Kalau kita lihat dari volume, ini dia masih tipis, tapi sudah breakout di volume 20-nya. Nah, ini belum kebaca ya untuk asing dan lokalnya. Kita lihat aja langsung dari Bandar Detektor. Hari ini Doit justru di peak distribusi, yang jualan ada CC, MGYU, yang beli ada YP, PD, CP. Nah ini dua-duanya saham, broker retail ya sebenarnya. Nah makanya ini nggak tahu institusi atau memang retail yang beli. Yang jelas ada sedikit akumulasi dari si YP. Oke, kalau kita lihat secara teknikal, Doit ini sudah breakout ya, breakout di 380 tanggal 24 ya, di sini. Ini saya juga udah sampaikan dia ada potensi double bottom. Cuma memang pergerakannya Doit kurang segesit yang lain. Nah, ini dia intinya udah breakout, udah cakep. Nah, dia lagi retrace nih, 3 candle merah harusnya ya. Terhitung 3 candle merah. Nah, ini besok potensi ada hijau karena ini 3 black cross ya, 3 merah. Nah, harusnya ada potensi lanjut naik. Dimana terdekat Doit nguji ini dulu lah, MA60-nya. MA60 kalau nanti turun-turun ya mungkin ketemunya di harga-harga 410-an gitu. Oke, untuk Doit ini 380 jadi pondasinya dia, mudah-mudahan kuat. Dia breakout, ada retest, itu wajar. Seperti itu. Oke, untuk Doit selanjutnya ada ITMG. ITMG hari ini ditutup di harga 40.750 dengan perubahan harga 2,9%. Kalau kita lihat dari volume, hari ini breakout dari volume 20 dan dia sudah mulai rame dari tanggal 27 Juli ini ya untuk volumenya. Good banget. Kalau dari Bandar Detektor, di hari ini normal akumulasi. Yang beli ada BK, PDAZ, yang juga ada KZGRSQ. Ini KZGR jualan terus, yang nampung BKPD lebih besar. Ini good banget ini, cakep. Oke, untuk ITMG sendiri ini kemarin juga saya notice dimana ya dia ini masih waving. Oke, ini waving 1, waving pertama 5. Nah ini terlihat ada pembalikan arah dan puji Tuhan
dia terus dikasih terus naik ya, kasih terus naik. Nah kemarin juga saya sampaikan ITMG masih bagus selama dia di atas ini, ya kan, di atas garis ungu. Dan di sini ada penanya, ini di break. Nah ini ganteng. Oke, nah coba kita lihat dulu secara ini ya. Ini dari targetnya. Kemarin saya lupa kasih panahnya nih. Nah ini harusnya udah tercapai, ya kan? Nah ini udah tercapai nih. Untuk si ITMG ini saya hapus ya, izin hapus. Jadi ITMG pun target sebenarnya juga sudah tercapai, gak masalah. Ini dia masih ada akumulasi cukup tinggi. Kemarin target ya mungkin memang di area 40.000. Nah ini ada target saya 42.000 untuk ITMG. Gimana? Apakah tercapai? Ya harusnya tercapai. Gitu. Oke, jadi tapi ini kan saya bahas 24 ya di sini ya. Nah saat breakout, nih breakout ini juga ada target sudah tercapai. Nah ini dia ada gap, potensi ada gap. Ini dia belum ada candle merah, hati-hati. Kalaupun dia retrace harusnya ke area sini. Nah ini ada, ini sepertinya supportnya, dia base tapi belum cukup kuat ya. Area sini sampai area sini base-nya. Nah mudah-mudahan ITMG retrace sampai ke area sini dulu, atau nyentuh 42.000 dulu ya nggak apa-apa, bagus. Nah tapi dia meninggalkan gap di sini, tetap harus hati-hati ya untuk ITMG. Jadi kalau ini sudah naik tinggi, ini dari tanggal 24 nih di sini sudah naik sekitar, nah ini ya sini ya, udah naik sekitar 19%. Gurih. Oke, oh sorry nih di sini. Nih 22 ya kan, ini 25. Nah di sini udah sekitar naik 16%, udah gurih. Oke, itu baru dari notisan saya, belum Bapak Ibu yang punya di bawah. Ya saya nggak mau ngeklaim lah. Ya di sini aja saya targetnya ini udah 16%. Jadi pasang trading stop di market seperti ini. Itu ya 42.000 kalau dari saya, mudah-mudahan ini tercapai untuk ITMG. Oke. Selanjutnya ada ADRO. ADRO hari ini ditutup di harga 3350 dan perubahan harga 3,08%. Kalau kita lihat dari volume, dia breakout volume 20, ganteng banget. Kalau dari bandar detektornya, dia di normal akumulasi. Hari ini yang beli ada KI AZAK BK, yang jualan PDRXYP BP. Nah ini PDRX jualannya deres, tapi yang nampung KI ini luar biasa gila. Oke, luar biasa gila ini. Nah, sekarang kita lihat ke teknikal. Secara teknikal, ini ADRO sudah mencapai target double bottom yang saya buat kemarin ya. Ini juga dia waktu itu di breakout, juga saya sampaikan ya, kalau batu bara breakout cakep. Dan ya terbukti ADRO sudah mencapai target. Ini baru target double bottomnya. Nah kalau ini dia breakout, oke, ADRO ini breakout, target bisa ke 3.600 dulu. Oke, ADRO bisa target ke 3.600 dulu. Seperti itu. Ini ada tutup gap dulu lah. Ini harusnya bisa ditutup gap. Nah ini ada akumulasi yang luar biasa dari KI hari ini. Nah dimana bandar lagi akumulasi sebelum breakout, mudah-mudahan di breakout ini larinya kenceng. Gitu. Ya jadi ini sudah bisa dibilang patah untuk yang target penurunannya ya. Target penurunannya karena dia jebol ini harusnya sudah bisa disebut patah, karena dia udah bahkan lebih tinggi daripada higher sebelumnya. Ini saya hapus saja. Nah itu contoh ya, contoh dimana ini kita antisipasi. Oh tahu target penurunan di sini, tapi ada support di sini, kapan bisa beli? Spekulasi buy, ada pattern gitu ya kan, apalagi kemarin dekat resisten, dekat neck, harusnya bisa confirm gitu. Oke, ini salah satu juga contoh keuntungan kalau kita beli buy on breakout. Ya untuk ADRO seperti itu. Selanjutnya ada ADMR ditutup di harga 1.800 dan perubahan harga 2,44%.
Kalau kita lihat dari volume, dia hari ini breakout volume 20. Bandar detektor dia justru di big distribusi, yang jualan ada CC, BKAK, yang beli ada BQ, YU, RX. Ya, ini agak jelek untuk ADMR secara bandarmologi. Kenapa? CC distribusi besar, ya nampungnya kecil-kecil, nggak ada yang berani nampung harganya si ADMR sekarang. Kenapa? Ya mungkin karena ini di dekat-dekat resisten dan dia kembali terpentok di garis resisten ini, uptrend line-nya. Oke, yang dimana sekarang jadi resisten. Ini kan, ini udah garis lama yang saya gambarkan. Jadi dia terpentok terus di sini, belum jadi breakout. Nah, kalau pada breakout ini cakep. Nah, tanggal 24 itu tanggal sini ya. Jadi memang kalau dia potensi double bottom, bisa break nyampe ke sini, area gap, tutup gap. Nah, ini dia masih nguji terus, belum berhasil. Mudah-mudahan ke depan ada yang akumulasi dan nge-breakout. Nah, kalau breakout ADMR targetnya saya reminding lagi ke 2000 sampai 2100. Dia retrace. Nah, ini ada ini area-area retrace ya, tipis ini. Nah, dia terpantul di sini ya good. Gitu. Ini good, masih bagus. Mudah-mudahan ada yang akumulasi. Dah, kayak gitu. Nah, ini ADMR mungkin juga menunggu MA20 60-nya ini mendekati ke bawah ya. Nanti diuji jebol, nah baru lanjut naik. Seperti itu. Ini kemarin target-target yang di sini nih udah lama ya. Ini bisa juga kan gambaran seperti ini. Nah, kalau dia jebol potensi seperti ini, tapi dia ada pattern kedua double bottom, ya ganteng. Gitu. Untuk ADMR selanjutnya ada UNTR. UNTR ditutup di harga 32.175 dengan perubahan harga minus 0,39%. Kalau kita lihat dari volume dia breakout, masih rame. Dari bandar detektor dia di big akumulasi. Yang akumulasi ada AK, BK, YU, ZP, dan jualan ada CSOD, HD, DX. Ini CSOD jualan deres tapi gak peduli, si AK, BK akumulasi gila-gilaan. Ini benar-benar gila-gilaan, AK terutama ya. Cakep banget ini. Coba sekarang kita lihat dulu deh dari tanggal 4 Juli ini untuk UNTR. 4 Juli awal bulan sampai hari ini AK yang megang barang nih, AK yang akumulasi sama BK. Ini luar biasa. Ini harganya mau dibawa kemana? Ya jelas harusnya tinggi. Kalau target dari saya 40.000 untuk UNTR. Oke. Kita lihat apakah akan tercapai. Ini ada akumulasi yang cukup besar. UNTR si AK itu di harga 30.000. 30.000-an. Nah, daerah-daerah sinilah. Nih ya, sini. Nah, ini juga ada cuan. Cuma ya harusnya sih dia punya barang seperti ini. Mau dia kerek naik lagi. Apalagi kondisi seperti ini nih. Candle doji ini. Nah, ini hammer lah ya. Hammer di bawah ya. Hammer tipis. Ini dia akumulasi. Nah, potensi memang mungkin akan nutup gap, lalu ada tarikan atau dia langsung naik, ya bisa juga. Nah, yang jelas kalau ini udah nutup gap, nah ini cakep nih. Bapak Ibu mulai bisa entry di area-area gap atau di support di 31.000-nya. Gitu, ini 31.000 ya. Nah, seperti itu. Untuk UNTR ini masih good, masih cakep. Target selanjutnya ke 34.000 dulu. Nah, ini kalau kita lihat dari ini ya, ini kan kita pattern di sini. Nah, ini pattern yang satu dulu, pattern satu dulu di sini. Kalau dia breakout, nah ini udah kecapai kemarin, ya kan? Udah kemarin tercapai, udah pas banget ini. Terus ada satu lagi mungkin ini. Nah, ini saya ganti dulu warnanya, warna biru. Nah, ini kalau dia breakout, targetnya bisa ke area 35.000 sampai 36.000. 35.000-an ya, sampai sini nih. Seperti itu. Oke, jadi ini untuk UNTR. Dia breakout di sini ada dua target. Target satu udah tercapai kemarin. Target kedua di 35.000 lebih plus. Oke, selanjutnya ada PTBA. PTBA ditutup di harga 4.280 dengan perubahan harga minus 0,47%.
Kalau kita lihat dari volume, ini dia hari ini mengecil di bawah volume 20 pada sebelum-sebelumnya selalu breakout. Nah, dari PTBS sendiri dia netral hari ini. Yang jualan ada BBGRPD, yang beli ada DRCCCS. Ini BB distribusi gede-gedean. Sayang yang nampung kecil-kecil ya, cuma kuat lah, nampungnya kuat. Dan nggak diguyur kayaknya, BB ini jualan nggak guyur. Kenapa ya? Karena ini spinning ya, bisa dibilang spinning. Ya, cuma sayang sih dia sebelumnya hammer ya. Kalau dia spinning juga seperti ini, nah ini tanda-tanda bisa lanjut naik gitu. Nah, ini untuk PTBA sendiri dia breakout di tanggal 27 Juli, video dibuat tanggal 24 Juli ya, di area-area sini. Kalau target dia breakout bisa nutup gap atau ke area 4.600-an untuk PTBA. Nah, ini dia udah nutup gap sedikit-sedikit ya kan. Dan ini memang ini area resisten biru ini. Saya udah gambarkan dari sebelum-sebelumnya. Nah, ini terlihat 4.300, 4.280 ini memang area-area resisten dan dia lagi konsol di sini. Kalau dia breakout, ini cakep. Udah bisa ke area 4.600 kalau dia breakout ini. Gitu. Untuk PTBA ini sekali lagi sektor batubara bergeraknya hampir mirip, cuma memang kelincahannya aja yang berbeda. Oke, kelincahan yang berbeda, ada target-target yang berbeda karena apa ya, patternnya berbeda. Dia waving-nya lebih tinggi, ada yang waving lebih rendah, jadi targetnya ya ada yang lebih besar, ada yang lebih pendek. Intinya yang saya sampaikan sebelumnya ini ya, solid ya, confirm. Jadi dia breakout bisa lanjut naik seperti itu. Nah, ini yang penting batu bara sampai minggu depan masih bagus, harusnya masih good sih, masih good, masih bisa lanjut naik terus seperti itu. Lanjut, selanjutnya ada HICE. HICE hari ini tutup di harga 290 dan perubahan harga 22,88%. Kalau kita lihat hari ini volumenya spike, sangat spike, cakep banget. Kita lihat apakah ada akumulasi. Ternyata HICE di big akumulasi. Yang beli ada AKYBBK, yang jualan XLRGCD. Ini XLRG jualan sampai mana nih? Sampai YP bahkan ya, sepertinya dibeli semua sama si AK nih di 272. Nah, ini hal yang luar biasa sebenarnya. Udah di notice juga. Ini dia bikin inverted head and shoulder ya, kemarin breakoutnya tipis-tipis, sempat retrace nggak apa-apa, tapi ketahan dengan MA60, jadi belum patah ya inverted head and shouldernya ini. Masih targetnya ke area 300 sampai 320 untuk HICE. Nah, ini dia breakout di 280. Seperti biasa kalau breakout ini ada dua kemungkinan, tiga. Oke, ada tiga kemungkinan. Yang pertama, dia bisa langsung lanjut ke target untuk HICE, atau dia besok retrace uji 280, atau yang ketiga dia breakout lagi, false breakout. Oke, jadi itu kemungkinannya. Kalau dilihat 6% itu ARB, area sini ya. ARB bisa sampai ke sini, ke 270, 271, dimana ini area-area tipisnya inilah si HICE. Ini kemungkinan bisa seperti ini, atau dia retrace aja ke 280, baru besoknya atau lusanya naik lagi, atau langsung dia bikin volume spike lagi, itu bisa juga seperti ini. Ya, jadi tetap pasang trailing stop aja Bapak Ibu kalau nggak mau rugi, nggak mau kehilangan ini cuannya. Ini kan di 270 ya kalau ARB. Kalau dia nggak ARB atau retrace itu kurang lebih 3-5%, 4%-an ya. Itu retrace ke 280. Nah, ini ada 3 skenario lah Bapak Ibu. Tetap pasang trailing stop aja kalau kayak gitu. Jadi kalau besok naik, pasang trailing stop 7% lah atau 3%. Kalau nggak mau terlalu banyak hilangnya, jadi udah naik 3% berkurang ya, dia udah pasti TP. Nah, kalau dilihat besok itu 30, arahnya berapa?
sinilah 30% aja ya, bisa ke 370, 380 kalau dia kayak arah-arah gitu. Atau dari record berapa persennya, dia pernah naik 31, 19 ya, atau 20% aja dulu deh, kita lihat 20%, 20%, 21%, menguji 350 gitu. Oke, jadi ini besok masih sangat mungkin kalau naik lagi seperti ini. Oke, untuk high seperti itu ya. Pasang trailing stop Bapak Ibu, ini udah cuan, sebenarnya udah cuan ya kan, dari breakout udah cuan, tinggal maksimalkan cuannya, sabar seperti itu. Oke, selanjutnya ada SMDR. SMDR hari ini ditutup di harga 29.30 dengan perubahan harga 13,13%. Kalau kita lihat volume hari ini breakout tinggi juga. Dari bandar detektor dia ini di big akumulasi. Yang beli ada AK, KK, ZPCD, yang jualan SC, SQ, DR. Nah, ini yang jualan retail, yang nampungnya bandar-bandar nih. AK, ZPCD. Nah, ini kayaknya KK juga, KK institusi. AK masuk di mana-mana ya. Jadi ini ada si AK nih kayaknya mau ngerek saham-saham batubara nih. Nah, ini kalau dilihat dari technical, hari ini SMDR breakout MA60-nya. Breakout MA60 harusnya cakep. Dia potensi banget nguji ke 3180 sampai 3200 untuk si SMDR. Dengan adanya akumulasi dari bandar, harusnya ini masih menarik. Jadi ini kemarin dia sebenarnya ke break. Nah, ini akan jadi atap nanti. Akan jadi atap untuk SMDR. Nah, mudah-mudahan ini teruji ya. Ini dia hari ini kayaknya gak kuat nih, ketahan atap. Nah, besok kalau dia nguji lagi, cakep, pelan-pelan naik ke sini juga bisa ke 3200. Nah, ini bisa dibilang ini ya, ini kan harusnya 4 ke 4 terus ke 5 nih. Nah, dia 5-nya di sini pendek, langsung dia di area-area support sini 2450-an dia ada rebound. Nah, ini bisa jadi pertanda reversal juga. Mudah-mudahan kalau dia breakout ini ya, breakout atau nyentuh ke 3200 ini potensi ada reversal. Nanti ya breakout lanjut naik lagi sampai ke 4000. Yang penting harus sabar aja, sabar. Ini saham juga agak berat untuk SMDR sekarang ya. Gak kayak dulu nih naiknya cepat. Nah, ini harus pelan-pelan seperti itu. Oke, untuk SMDR, saham terakhir ada PSSI. PSSI ditutup di harga 685 dengan perubahan harga 4,58%. Kalau kita lihat dari volume, hari ini dia lebih tinggi daripada sebelumnya dan breakout volume 20-nya. Kalau kita lihat dari bandar detektor, dia normal distribusi. Yang jualan ada BK, SCKK, yang beli CP, NI, YP. Nah, ini BK sama SC cukup deras jualannya, ya nampungnya kecil-kecil. Nah, kalau dilihat PSSI akhirnya breakout juga. Ini breakout dari penan. Oke, penan ini saya ganti ya warnanya biar terlihat. Nah, jadi dari penan orange ini dia breakout, targetnya menyentuh ke 750 sampai 740-an. Targetnya PSSI. Dia juga ada breakout dari MA60 hari ini, confirm breakout, menguji resisten di 695 sampai 700-nya dulu. Untuk PSSI ini masih good banget. Jadi baru-baru breakout, confirm breakout ya yang kemarin saya sampaikan. Nah, ini kalau udah seperti ini sih enak. Gitu. Oke, arahnya masih bisa ke atas semua. Kalau ISG kita good ya, dengan catatan ini ISG kita kalau masih bagus atau seperti ini ya batu bara yang dinaikin, tapi sektor-sektor lain yang dibanting nih. Ini bisa juga seperti itu. Jadi bandarnya naikin batu bara, tapi sektor lain dibanting. ISG kita jadi naiknya dikit-dikit. Gitu. Yang penting makanya trailing stop ya untuk si sektor batu bara ini. Udah naik-naik tinggi-tinggi lumayan. Udah ada reboundnya tinggi-tinggi. Baik, seperti itu aja Bapak Ibu. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf kemarin ada 2 hari. Biasanya Sabtu Minggu saya bikin video banyak ya. Cuma saya lagi ada acara jadi belum bisa bikin video. Mudah-mudahan video saya bermanfaat untuk sektor batubara ini dan bisa cuan selalu. Yang jelas kemarin udah ngikutin ya pasti cuan. Gitu ya Bapak Ibu, terima kasih. Salam sehat selalu.